Hai semua, selamat datang di channel Ayo Tahu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang lagu yang sedang booming, yaitu lagu Aisyah Istri Rasulullah. Jadi lagu ini banyak dinyanyikan di YouTube, di cover, dan juga di TikTok. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah agar kita mengetahui latar belakang dari lagu tersebut. Nah, sumber yang saya akan ambil adalah dari hadis-hadis sahih yang ada di sunnah.com. Teman-teman bisa cek juga di sunnah.com, nanti saya akan memberikan referensinya juga. Dengan kita mengetahui latar belakangnya, kita akan mengetahui bagaimana Nabi dan Aisyah pada saat itu. Oke, video ini saya akan mengambil lagu cover dari Nisha Sabian. Oke, kita langsung saja. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih, merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Mari kita lihat berdasarkan hadis sahih yang ada di sunan.com. Menurut Sunan Abi Dawud, di buku Book of Marriage atau Kitab Al-Nikah, hadisnya itu menuliskan, nah ini ada terjemahan dari Google. Jadi ini bukan interpretasi saya sendiri. Jadi ini terjemahan dari Google. Narasi Aisyah, utusan Allah menikahi saya ketika saya berusia 7 tahun. Narator Sulaiman berkata, atau 6 tahun. Dia melakukan hubungan intim dengan saya ketika berusia 9 tahun. Nah, jadi ini merupakan hadis grade-nya itu sahih. Referensinya Sunan Abi Dawud nomor 2121. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hadis ini usia Aisyah menikah adalah antara 6 sampai dengan 7 tahun pada saat itu. Aisyah berhubungan intim seperti suami istri dengan Nabi saat Aisyah berusia 9 tahun. Oke, sekarang ada dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, telah menetapkan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2020 melalui Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD meliputi yang pertama, berusia 7 sampai dengan 12 tahun atau nomor 2, paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Nomor 3, sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Nomor 4, pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun. 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Nomor 5, bukti potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis calon siswa harus dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Nomor 6, bila rekomendasi psikolog profesional tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah. Nah, artikel ini sudah tayang di Kompas dengan judul Orang Tua, perhatikan ini syarat masuk TK dan SD dalam aturan PPDB. Nah, jadi jika kita lihat lagi, saat itu Aisyah berusia 7 atau 6 tahun ya. Berarti itu usianya Aisyah untuk mengikuti sekolah dasar pada saat itu. Saya rasa juga sekolah dasar pada saat itu ya di usia 6 sampai dengan 7 tahun ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, sekarang menurut Sahih Al-Bukhari dalam buku Book of Merit of the Helpers in Madinah. Nah, jadi ini juga sama, saya menggunakan terjemahan dari Google. Nah, ini narasi dari Aisyah. Nabi mengajak tunangan saya ketika saya masih gadis 6 tahun. Kami pergi ke Madinah
dan tinggal di rumah Bani Al-Harith bin Khazraj. Kemudian saya jatuh sakit dan rambut saya rontok. Kemudian rambut saya tumbuh lagi dan ibu saya Ruman datang kepada saya ketika saya sedang bermain ayunan dengan beberapa teman perempuan saya. Dia memanggil saya dan saya pergi kepadanya. Tidak tahu apa yang dia inginkan lakukan kepada saya. Dia menangkap tangan saya dan membuat saya berdiri di pintu rumah. Saya terengah-engah saat itu. Dan ketika nafas saya menjadi baik-baik saja, ia mengambil air dan menggosok wajah dan kepala saya dengan air itu. Lalu dia membawa saya ke rumah. Di sana, di rumah itu, aku melihat beberapa wanita Ansari yang berkata, "Salam hangat dan berkat Allah dan semoga beruntung." Kemudian dia mempercayakan saya kepada mereka dan mereka mempersiapkan saya untuk pernikahan. Tanpa diduga, Rasul Allah mendatangi saya pada pagi hari dan ibu saya menyerahkannya kepadanya. Dan pada waktu itu saya adalah seorang gadis berusia 9 tahun. Ya, ini berdasarkan hadis sahih Al-Bukhari nomor 3894. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat berusia 6 tahun, Aisyah sudah ditunangkan dengan Nabi. Kemudian Aisyah jatuh sakit dan rambutnya rontok. Ketika Aisyah berusia 9 tahun, Aisyah diserahkan kepada Nabi. Jadi Aisyah memasuki rumah Nabi itu ketika ia berusia 9 tahun. Jadi ketika dia usia 6 tahun, ia baru ditunangkan. Begitu, mari kita lanjutkan. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah, Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Menurut Sunan An-Nasai. Nah, ini juga sama, masih dengan narasi Aisyah. Terjemahan dari Google. Saya akan minum ketika saya sedang menstruasi. Kemudian saya akan menyerahkannya kepada Nabi. Dan dia akan meletakkan mulutnya di tempat saya berada dan minum. Dan saya akan menggigit tulang di mana beberapa potong daging tersisa sementara saya sedang menstruasi. Maka saya akan memberikannya kepada Nabi. Dan dia akan meletakkan mulutnya di tempat mulut saya berada. Nah, ini merupakan hadis juga grade-nya sahih di hadis nomor 283. Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa saat itu Aisyah sedang menstruasi. Aisyah memberikan makan dan minum dan Nabi makan dan minum di tempat bibir Aisyah makan dan minum sebelumnya. Jadi ini sesuai juga dengan lagunya bahwa Nabi pernah makan dan minum di bekas bibirnya Aisyah. Oke, mari kita lanjutkan lagi. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Nah, sekarang kita bahas berdasarkan hadis saat Aisyah bersama dengan Nabi ketika Nabi di ujung usianya. Ini menurut Sahih Al-Bukhari, narasi Aisyah. Terjemahan Google-nya, Nabi dalam penyakitnya di mana ia meninggal biasa berkata, "Oh Aisyah, aku masih merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh makanan yang aku makan di Khaibar. Dan pada saat ini aku merasa seolah-olah aorta saya sedang dipotong dari racun itu." Nah, ini merupakan hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4428. Jadi dapat disimpulkan dari hadis ini adalah saat Nabi meninggal, Aisyah ada di sana karena Aisyah mendengar langsung apa yang dikatakan oleh Nabi. Nah, Nabi merasakan sakit yang menyebabkan meninggal karena racun makanan saat di Khaibar yang dirasakan seperti memotong aortanya. Jadi Nabi ini
diracuni saat di Khaybar ketika Nabi sedang makan. Nah, dampak dari racunnya ini itu seperti memotong aortanya. Jadi ini yang menyebabkan Nabi menjadi sakit. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu. Bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah. Nah, sekarang kita membahas tentang cinta Nabi kepada Aisyah. Jadi menurut hadis Sunan Abi Daud, narasi dari Aisyah, terjemahan dari Google, utusan Allah biasa menciumku ketika dia sedang berpuasa dan saat aku sedang berpuasa. Nah, hadis ini dari Sunan Abi Daud, grade-nya sahih, nomor 2384. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ciuman itu dapat diartikan sebuah tanda cinta dan kasih sayang. Jadi Nabi sering mencium Aisyah itu untuk menunjukkan rasa kasih dan cintanya kepada Aisyah. Nah, dalam hadis ini juga dinyatakan bahwa ternyata Nabi juga mencium Aisyah pada saat mereka sedang berpuasa. Jadi ketika meskipun mereka sedang dalam berpuasa, Nabi tetap menunjukkan rasa cintanya kepada Aisyah dengan ciuman dari Nabi. Oh, sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga lelah Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mengikat rambutnya. Nah, sekarang kita membahas ketika Aisyah menyisir rambut Nabi. Nah, menurut hadis sahih Al-Bukhari, dinarasikan oleh Aisyah. Terjemahan Google-nya seperti ini. Ketika sedang menstruasi, saya biasa menyisir rambut Rasulullah. Nah, ini merupakan hadis sahih Al-Bukhari nomor 295. Jadi dapat disimpulkan bahwa Aisyah memang terbiasa menyisir rambut Nabi. Dan di hadis ini menyatakan saat itu Aisyah sedang menstruasi. Jadi di lagu ini benar bahwa Aisyah memang sering menyisir rambut Nabi. Seperti itu. Nah, teman-teman, tadi itu merupakan beberapa hadis sahih yang menjadi bukti tentang Aisyah dan Nabi. Jadi teman-teman, tolong bantu saya untuk menemukan hadis yang melatar belakangi lagu Aisyah istri Rasulullah. Karena ada beberapa bait dari lagu tersebut yang saya belum menemukannya. Seperti contohnya ketika Aisyah bermain lari-lari dengan Rasul. Itu hadisnya di mana, tolong teman-teman bantu saya. Dan beberapa yang lain mungkin saya juga belum menemukannya, tolong bantu saya. Ini agar kita bisa mengerti latar belakang dari lagunya tersebut, agar kita bisa mencintai lagu tersebut dan mengerti dengan kisahnya. Jadi kita benar-benar paham. Jadi bukan kita karena suka menyanyikan, suka mendengarkan lagunya, itu cuma karena suka saja, tetapi kita benar-benar mengerti. Nah, itu juga akan menunjukkan bahwa rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi kita tahu yang sebenarnya seperti apa yang dirasakan oleh Aisyah saat itu, dan apa yang dirasakan oleh Nabi pada saat itu. Mungkin sekian dulu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.